Pi. Oh iya. Kalian mau dari mana kok bawa belanjaan? Ya nih kita habis belanja buat besok. Pi, BTW ente udah beli baju belum buat besok? Belum sih. Tapi kayaknya gamis kalian kok pada bagus deh. Iyalah jelas. Nah lihat nih, bagus kan? Mahal nih. Ini maksimal. Kalau lebaran pakai baju baru dong. Kayak bener kata Kaca tuh, masa besok lebaran pakai baju kampungan, sawahan gitu. Jelek sekali. Oh ya udah, Ana sholat dulu ya. Gara-gara kalian berdua tuh, Alwi jadi pergi. Loh, kok kita sih? Kan kita cuma ngingetin kalau lebaran tuh pakai baju baru gitu. Ya bener tuh kata Kaca, lebaran kan kita disunahin buat pakai baju baru. Pokoknya terserah kalian berdua dah. Pokoknya kalian harus minta maaf sama Alwi. Ayo dah. Buru panas nanti. Ini maksimal. Kalau lebaran pakai baju baru dong. Tuh, masa besok lebaran pakai baju kampungan, sawahan gitu. Jelek sekali. هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kumpul lagi, kita belajar lagi. Sebelum kita belajar kita baca doa terlebih dahulu agar ilmunya mudah masuk dan mudah amalkan. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi min nuril fahmi wa tudhihu li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mutaqin isyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wa hadi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pada sore hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesempatan untuk belajar. Yang kesempatan belajar itu tidak semua orang dapatkan. Nah, kita yang mendapatkan kemuliaan belajar ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesempatan dan dipilih untuk menjadi orang yang belajar. Kemudian karena kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memuliakan posisi kita ini dengan bersungguh-sungguh belajarnya. Ditanamkan dulu niatnya. Kenapa belajar? Ya. Kenapa masuk kelas? Karena pengen menghilangkan kebodohan. Kemudian agar bisa memberi manfaat kepada orang lain, agar bisa membanggakan Rasulullah. Perbanyak niat-niat yang baik. Kenapa harus belajar? Salah satunya membanggakan orang tua juga. Masih banyak niat-niat baik yang lain yang bisa kalian tanamkan. Nah, sehingga pahala yang kita dapatkan hari ini berlipat-lipat ganda
Nah, ada pahala menyenangkan hati orang tua, ya. Ada pahala belajarnya juga. Nah, nanti ada pahala jihadnya juga, melawan hawa nafsu untuk belajar, nah, dan sebagainya. Nah, ini Alwi kemana? Nggak hadir hari ini? Mungkin Alwi nggak ngaji gara-gara mikirnya mau ngajar aja sama Khalil. Emang Raja ngomong apa ke Alwi? Karena tadi cuma maksimal kalau lebaran pakai baju baru lah. Khalil ngomong apa tadi? Nah tadi cuma itu tadi. Masa buat lebaran besok masih pakai baju taman. Nggak boleh ya ngomong kayak gitu ke teman sendiri. Nggak boleh menyakiti hati teman sendiri. Nah, kalian main bola sama-sama setiap hari, main lempar sandal setiap hari, ketemu belajar setiap sore. Masa teman sendiri hatinya disakiti? Nggak boleh. Dari sekarang harus belajar menghargai perasaan orang lain, walaupun hanya dengan kata-kata. Nah, bahkan ketemu sama orang lain harus senyum. Itu ketemu, apalagi kalian sudah kumpul, sudah kenal, sudah ngumpul bareng setiap hari. Jangan sampai ada kata-kata yang menyakiti. Nah, terkadang kita karena sudah dekat, karena sudah teman dekat, kalimat yang keluar ceplas, nggak boleh. Justru kita semakin dekat, kalimat yang keluar harus bagus, harus baik. Nah, jangan ceplos meskipun sudah dekat. Nah, tidak boleh menyakiti hati teman sendiri. Itu akhlaknya orang muslim. Nah, pernah dengar ada hadis ya? Ada hadis yang mengibaratkan muslim itu seperti badan. Nah, idza ishtaka udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal humma. Kalau muslim itu diibaratkan satu tubuh. Kalau ada satu anggota saja yang merasa sakit, maka yang lainnya juga merasakan seperti efeknya tidak bisa tidur atau panas kayak demam karena ada anggota yang sakit. Nah, coba kalau Raja sakit gigi bisa tidur? Nah, nggak bisa kan? Nah, Khalil bisa tidur kalau sakit gigi? Nggak bisa. Nah, gitu. Padahal yang sakit apa? Gigi. Kenapa mata yang nggak bisa tidur? Nah, ya kan? Nah, itu perumpamaan orang muslim seperti satu badan, gigi yang sakit tapi mata yang tidak bisa tidur, merasakan sakitnya orang lain. Ya, jangan sampai ini diulang kembali ya, Raja Khalil. Nah, nggak boleh diulang kembali. Apalagi besok kita sudah akan bertemu dengan hari Idul Adha. Nah, di dalam Idul Adha itu banyak hikmah-hikmahnya. Ya, kenapa disunahkan adanya hari raya Islam yang dinamakan dengan hari raya kurban, hari raya Idul Adha? Itu karena mengenang pengorbanannya Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail. Itu pengorbanan besar. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangan beliau yaitu Sayyidina Ismail, Nabiuna Ismail. Diperintahkan oleh Allah sampai bermimpinya tiga kali. Maka beliau sampaikanlah kepada Nabi Ismail, kepada Sayyidina Ismail beliau sampaikan kalau ada perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Tapi apa jawaban Nabi Ismail? Lakukan, karena ini perintah Allah. Nah, ini abah yang soleh dan anak yang soleh.
Kenapa adanya Idul Adha? Itu pengorbanan. Kita mengingat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selain pengorbanan, juga hikmah dari Idul Adha itu adalah agar kita sama-sama memiliki rasa berbagi dengan orang muslim yang lain. Ketika hewan kurban disembelih, maka dagingnya dibagikan ke orang fakir biar sama-sama makan daging di hari itu. Biar sama-sama makan enak, karena makanan yang paling enak itu adalah daging. Sampai di surga pun makanan yang paling enak itu daging. Kenapa orang-orang kaya yang punya uang disuruh untuk nyembelih kambing, disuruh untuk nyembelih sapi? Kalau yang di Arab boleh nyembelih onta. Kalau kita di sini tidak ada onta. Di sini kita nyembelih kambing atau sapi. Dan kenapa dagingnya harus dibagikan ke orang-orang yang fakir? Itu biar sama-sama memiliki rasa kebersamaan. Lalu kalian malah ngejek-ngejek Alwi. Di mana rasa kebersamaannya? Kan sudah berteman, sudah lama bertemannya, sudah setiap sore main terus. Harus ada rasa kebersamaan di hari Id, sekarang menjelang Id. Memang kejadian kalian seperti kalian ini ada terjadi di zamannya Rasulullah. Ketika datangnya hari Id, ketika datangnya hari raya, sekumpulan anak lagi main-main, ya kayak kalian lagi main-main. Terus ada satu anak yang menangis. Ketika itu Rasulullah lewat, ditanya sama Rasulullah ke anak ini ditanya. Ke anak ini ditanya, "Kenapa kamu menangis? Sedangkan teman-teman yang lain sedang main. Kenapa kamu menangis?" Maka kata anak kecil ini waktu itu dia tidak tahu kalau ini adalah Rasulullah. Tidak tahu dia. "Aku," katanya, sedang sedih. Orang tuaku, ayahku syahid di peperangan. Kemudian ibuku menikah lagi. Setelah ibuku menikah lagi, aku malah ditelantarkan, sehingga pada hari Lebaran ini aku tidak mempunyai rumah dan aku pun tidak mempunyai baju. Lihat gimana keadaan anak kecil ini. Sudah tidak punya baju baru, bahkan sampai terlantar di luar rumah, tidak ada orang tuanya. Maka dihibur oleh Rasulullah, bukan malah dibikin sedih. Itu akhlaknya Rasulullah. Kita lihat akhlaknya Rasulullah. Dihibur anak itu, ditanya, "Gimana, kamu senang enggak kalau aku Rasulullah menjadi ayahmu, ya? Dan Fatimah menjadi kakakmu," katanya. Dan Sayyidina Hasan dan Husain menjadi keluargamu. Senang nggak? Senang, katanya. Akhirnya langsung dibawa Rasulullah SAW ke rumah beliau, berkumpul dengan Sayyidah Fatimah, berkumpul dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan Husain, dikasih pakaian. Diajak lebaran bersama. Jadi raja sama Khalil kalau seandainya punya pakaian lebih, dikasih raja, atau dikasih sesuatu yang sederhana, misalkan yang murah, kolan suwa, atau bahasa Indonesianya peci. Kasih ke Alwi biar Alwinya senang, biar Alwinya mau belajar lagi, biar Alwinya tidak minder, biar dia merasa ada orang yang masih memperhatikan dia, dan teman-temannya malah berusaha menyenangkan hati dia, bukan menyakitkan hatinya. Nah, itu ya sunnah di hari Id, sunnah untuk menyenangkan hati saudaranya. Bukan hanya sekadar sunnah untuk memberi
memberi makan. Nah, kalau hari Id banyak ya kan, pergi ke rumah orang-orang lain, makan, disuguhkan makanan. Nah, ini juga sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan yubahi malaikatahu. Allah akan membangga-banggakan di depan malaikat-malaikatnya billadzina yut'imuna at-ta'am min abidihi. Allah akan membangga-banggakan umat manusia, hamba-hambanya yang memberi makan kepada hamba yang lain. Nah, itu kesunahan memberi makan di hari Id. Nah, masih banyak sunnah-sunnah yang lain. Ada yang tahu lagi sunnah Id? Nah, ada yang tahu? Nah, salah satunya karena besok kita akan Id. Kalau mau berangkat sholat Idul Adha disunahkan untuk tidak makan dulu. Tapi kalau Idul Fitri yang sudah lalu disunahkan makan dulu. Kenapa? Karena waktu Idul Fitri kita sudah puasa satu bulan. Maka untuk membedakan bulan puasa dengan hari Idnya, maka sebelum sholat Id disunahkan makan dulu. Tapi kalau Idul Adha tidak disunahkan makan dulu karena sebelumnya tidak ada puasa. Nah, maka kita disunahkan puasa dulu sebentar dari habis sholat subuh sampai selesai dilaksanakan sholat Idul Adha. Baru setelah itu motong kurban dan baru makan. Nah, gitu ya. Nah, itu salah satu sunnah di hari Idul Adha. Nah, karena kalau Idul Adha banyak hiburan-hiburan kalian setelah sholat Id, silahkan nanti ya setelah sholat Id ajak alwinya, baikan ya Raja Khalil, baikan sama alwi. Nanti setelah sholat Id ajak nonton orang nyembelih sapi, nyembelih kambing. Nah, jangan cari orang nyembelih ayam. Karena orang tidak ada yang kurban pakai ayam, orang semuanya kurban pakai sapi atau pakai kambing. Nah, jadi besok yang dicari ngelihat orang nyembelih sapi dan nyembelih kambing, bukan nyari orang nyembelih ayam. Tidak bakal ada orang nyembelih ayam tapi bukan buat kurban. Nah, ya, harus baikan besok. Nah, harus berteman lagi dengan alwinya. Semoga kita berharap di pertemuan-pertemuan yang akan datang nanti alwi bisa berkumpul dengan kita kembali dengan keadaan yang senang, dengan wajah yang berseri-seri, ya, bisa semuanya nanti senangkan hati alwi karena berpahala juga. Nah, kalau membuat hati saudaranya menjadi senang. Jadi rencananya kapan mau minta maaf sama alwi? Allah, habis pulang ngaji be. Nah, oke ya, besok jangan lupa juga ngumpul sama habis pulang ngaji ini langsung minta maaf. Jadi biar minta maafnya semakin cepat, kita tutup ngaji kita pada sore hari ini ya. Kita tutup. Semoga ngaji kita sore hari ini berbuah pahala dan apa yang kita dengarkan pada sore hari ini dapat kita amalkan, dan semoga di hari raya besok kita semua dalam keadaan bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya Id bagi orang muslim itu adalah setiap hari di mana dia tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu hari Id, hari raya bagi dia. Ayo kita tutup ngaji kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Kita sini minta maaf ya.
Minta maaf apa? Kalian kan nggak salah, cuma bercanda doang. Walaupun bercanda kan buat sakit hati ente tapi. Mendingan kita duduk dulu biar ngobrolnya enak gitu. Wih, ini ada hadiah buat ente atas sebut sebagai bentuk permintaan maaf anak ente. Maaf tadi. Terus ini ada bonus baru buat besok. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد